daripada korban kekerasan seksual. Ini yang harus kita respon secara bersama-sama. Nah, yang selanjutnya ingin saya melihat, ya perlu saya sampaikan kritik ya, dan komentar saya terkait dengan aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak kampus ya, terkait dengan bagaimana menyikapi persoalan ini. Saya melihat kampus-kampus tertentu ataupun lembaga-lembaga pendidikan tertentu yang tersangkut kasus kekerasan seksual ini, mereka itu hanya merespon secara biasa-biasa saja. Ini yang saya sesalkan. Padahal sebenarnya ya ini harus kita seriusi, karena ini saya anggap sebagai tindakan yang tidak beradab. Ya, ini perbuatan yang tidak beradab. Nah, sehingga ini harus kita seriusi bersama-sama, harus kita perangi secara bersama-sama. Nah, saya melihat misalnya seperti beberapa tahun lalu ya, terkait dengan permasalahan yang terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, misalnya seperti di UGM ya, kemudian teman-teman kejadian yang ada di Nusa Tenggara Barat ya. Misalnya ya, ini kasusnya itu cukup selesai di ranah sidang etik saja. Ini yang menjadi persoalan. Karena kalau kita berbicara dalam konteks ataupun ranah sidang etik, ya maka proses penyelesaiannya itu hanya sanksi etik yang diberikan. Ya, tapi sanksi pidana itu tidak diberikan kepada pelaku kekerasan seksual tersebut. Nah, dan ini yang menjadi PR ke depan ya, untuk institusi atau kelembagaan tertentu. Nah, harus keras sedikit lah ya, harus serius sedikit lah. Ketika ini hanya selesai di sanksi etik, maka ya selesai perkara, tidak ada efek jerah ya yang dialami ataupun yang dihadapkan pada si pelaku daripada kekerasan seksual tersebut. Padahal kalau kita boleh jujur, ya ini ya jelas ini dalam konteks ranah pidana, Pak. Iya kan? Ini ranah pidana. Kenapa? Ini pelecehan seksual ya, ataupun kekerasan seksual yang ini merenggut kebebasan dan kehormatan daripada salah seorang ataupun manusia ataupun orang-orang yang memang mereka itu harus dilindungi oleh hukum ataupun oleh undang-undang. Ini yang penting kita pahami secara bersama-sama.